Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikmati keindahan alam Nusantara nampaknya tak akan pernah habis untuk disyukuri. Tapak demi tapak perjalanan menyusuri hutan gunung alas Jawa menyisakan cukup banyak cerita yang sayang untuk tidak dikisahkan kepada kawan alas. Keindahan alam adalah sesuatu yang mutlak. Sementara sejarah dan mitos yang menyertainya adalah keniscayaan. Kali ini bersama saya, Firman Rahman, di channel Mistisisme Alas Jawa akan menceritakan kisah perjalanan pendakian di Bukit Semar, lereng Gunung Anjas-Moro, Mojokerto, Jawa Timur. Bukit yang dikelilingi oleh banyak gunung besar di Jawa Timur itu sangat jarang dijamah oleh para pendaki. Konon, dari cerita masyarakat yang beredar, setiap lekuk jalan di Bukit Semar sangat banyak menyimpan cerita mistis. Seperti apa kisahnya? Mari bercerita. Bukit Semar merupakan sebuah bagian pegunungan di lereng Gunung Anjas-Moro yang tepatnya berada di hutan Desa Dilem, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Secara topografi, Kabupaten Mojokerto merupakan wilayah yang dikelilingi cukup banyak dataran tinggi atau gunung pegunungan. Di antaranya adalah Gunung Penanggungan, Gunung Arjuno, Wulirang, dan Pegunungan Anjas-Moro. Bukit Semar sendiri memiliki ketinggian sekitar 938 meter di atas permukaan laut, termasuk rendah jika dibandingkan spot pendakian di beberapa tempat di Jawa Timur. Meski begitu, Bukit Semar merupakan kawasan wisata yang sempat dibuka untuk umum. Perangkat desa setempat bahkan pernah membangun beberapa fasilitas di jalur pendakian wisata Bukit Semar. Karena kurangnya wisatawan maupun pendaki yang datang, akhirnya fasilitas yang dibangun itu menjadi mangkrak, tak terawat. Salah satunya adalah sebuah warung dan taman bermain yang ada di pos 2 pendakian Bukit Semar. Saat ini, di lokasi tersebut menjadi lokasi yang paling menyeramkan di Bukit Semar. Menurut warga setempat, mulanya warung tersebut beroperasi seperti biasa. Sambil menunggu wisatawan, penjaga warung kerap mendapatkan gangguan dari makhluk astral penghuni pos 2. Hingga akhirnya tidak ada lagi yang mau menjaga warung tersebut dan kini dibiarkan berserak tak terawat. Konon di pos 2 Bukit Semar banyak sekali penghuni yang mewujudkan diri sebagai sosok pak tua, anak kecil, hingga pocong. Yang kebetulan beberapa waktu lalu melakukan pendakian di Bukit Semar, tepatnya di lereng Anjas-Moro, yang memang terkenal mistisnya. Jadi Roji bisa diceritakan waktu itu seperti apa dan mengalami apa? Jadi begini, pada saat itu kita berencana untuk melakukan sebuah perjalanan pendakian yang pada intinya kita tanpa tujuan. Di situ kami beserta teman-teman beberapa
beberapa orang, sekitar ada 5 orang. Itu kami melakukan perjalanan pada saat sore hari sampai di pos pendakian, ternyata tutup di situ. Untuk warga sekitar menyarankan untuk tidak melakukan pendakian pada saat itu dikarenakan entah cuaca ataupun banyak tanah longsor di situ. Tapi memang saat itu, Pohon-pohon sorry ya. Tapi memang saat itu ini ya, apa? Kondisinya lagi hujan atau seperti apa? Kondisi sebelumnya waktu itu sehari sebelum kita melakukan pendakian memang hujan lebat di situ. Keadaan cuaca juga hujan angin, banyak pohon-pohon yang tumbang timbul dari warga sekitar. Tapi kebetulan kami sudah berencana berangkat dari Surabaya, tujuan di situ. Daripada kita balik, kita izin sama warga sekitar. Memang warga sekitar awalnya tidak mengizinkan, tapi kita berencana cuma camp aja di pos 1. Dan pada saat itu ya terpaksa warga-warga sekitar juga mengizinkan, tapi cuma berpesan aja bahwasanya di situ jarang ada pendaki yang lewat situ. Lewat jalur itu ya? Ya. Itu jalur apa ya? Kalau boleh tahu ya. Awalnya sih memang jalur itu memang jalur pendakian cuma bukit aja, Bukit Semar kan. Awalnya dulu kan sudah dikenal mau ke puncak Anjas Moral lewat Bukit Semar, memang Jalurnya ekstrim. jalurnya terkenal ekstrim memang. Dan di situ kami berlima memang belum pernah melewati jalur situ. Kita lewat jalur situ cuma dari info-info media ataupun teman-teman bahwasanya di situ memang jalur ekstrim, kan. Di situ kami tetap melakukan pendakian walaupun yang jaga pos tidak mengizinkan. Oke. Dalam perjalanan ya, karena kan di setiap alas di Jawa ini kan menyimpan bukan cuma keindahan alamnya ya, tapi juga ada sisi-sisi yang kadang indera kita itu tidak sampai untuk menjangkaunya gitu ya. Apa aja pengalaman yang paling terkesan di Bukit Semar? Iya, pengalaman awal sih ketika kita melakukan perjalanan dari pos perizinan sampai pos 1 sih landai-landai aja, mana-mana aja. Pada saat itu sore hari memang kita melakukan pendakian dan jalur pun juga masih terasa becek. Ketika itu kita beberapa teman ini melakukan berhenti di suatu tempat. Pengalaman yang saya alami pada saat itu, berhenti di suatu tempat di aliran sungai. Aliran sungainya sih cukup deras, dan di situ kami berempat mandi di sungai. Dan ketika itu saya mencoba untuk turun di aliran sungai yang paling bawah. Kok saya rasa kok kayaknya agak dalam di situ. Saya mencoba turun. Ketika saya turun, tiba-tiba terlihat di bawah pohon seberang sungai ada sesosok wanita, tapi nggak melihat ke arah saya. Gambarnya jelas gitu ya? Gambarannya jelas, saya kira orang kebun, tapi orang kebun kok biasanya kalau orang kebun kan pakaiannya kan ya orang tidak ya layaknya manusia lah, tapi Ya. di situ saya melihat itu gini, sesosok wanita tapi berambut panjang sampai menyentuh tanah. Oh, gitu ya. Itu sekitar pukul berapa ya? Nah, kejadian itu sekitar pukul 4, masih sore terang, masih ada matahari ya? masih ada matahari, ada sinar matahari, dan teman-teman pun berada di atas waktu itu, dan saya turun sendirian. Ketika itu saya melihat sesosok wanita dari seberang sungai, dan saya kira itu warga sekitar, tapi lama-kelamaan kok malah mendekat, dan di situ saya juga merasa kaget dan merinding. Akhirnya saya beranjak untuk naik lagi ke atas untuk Bersama teman-teman itu ya? bergabung sama teman-teman, dan di situ juga saya juga tanpa menceritakan ke
teman-teman bahwasanya di situ ada kejadian aneh. Ada sempat disimpan sendiri gitu. Ya memang waktu itu saya simpan sendiri daripada di waktu saat perjalanan nanti kacau mental mereka dari teman-teman itu saat pendakian itu. Dan sesaat itu saya juga memutuskan untuk beranjak pergi untuk di lokasi. Itu di pos berapa, Pak? Itu sebelum pos 2. Jadi sebelum perjalanan antara pos 1 ke pos 2. Dari pos perizinan sampai pos 1 sih landai-landai aja, nggak ada masalah apa, masih banyak penduduk berkebun. Di saat pos 1 ke pos 2 sudah hutan lebat, jadi pohon-pohon juga masih besar-besar lah di situ. Nah dari situ saya beranjak untuk bilang ke teman-teman bahwasanya kita harus cepat-cepat beranjak dari tempat ini, kita pindah dari tempat ini untuk melanjutkan ke pos 2. Terus ya, di pos 2 itu juga kan kalau saya dengar dari kawan-kawan itu juga nggak kalah serem gitu kan. Ya. Apa sih ya yang ada di pos 2 sepengalaman ya. Dan di pos 2 saat itu sudah beranjak, sudah gelap waktu itu, kita bermalam di situ tanpa menggunakan tenda. Jadi di situ ada sebuah warung yang sudah lama nggak terpakai. Memang dari warga sekitar juga bilang itu ada sebuah warung yang sudah lama nggak terpakai dan tak terawat di situ. Dan ketika itu kita keburu malam, nggak mungkin kita melanjutkan perjalanan dan kita bermalam di situ. Dan ketika itu saya beserta teman-teman sangat merasakan hal yang sangat aneh. Pada saat awal kita datang di situ, tiba-tiba disambut dengan angin sangat kencang sekali di situ ya. Sebelum kita memutuskan untuk bermalam di situ, jadi angin itu sangat kencang sekali di situ. Padahal di situ sebuah lembah dan sebelahnya juga sungai. Angin sangat kencang dan kita kira di situ kan kita harus bermalam di sini. Dan pengalaman di situ sangat banyak sekali. Jadi pertama awalnya rekan saya bernama Beton, saudara Beton itu memutuskan untuk mencari sebuah kayu bakar untuk kita menghangatkan badan, api unggun untuk dibakar untuk menghangatkan badan. Bahwasanya di situ udara juga dingin di sebuah lembah kan tempatnya. Jadi saudara Beton juga punya pengalaman yang sangat menarik di situ. Dia mengambil kayu bambu yang enggak terpakai di belakang warung. Tiba-tiba dia teriak, entah melihat apa, dia teriak dan dilemparnya kayu itu. Seketika itu dia bergabung dengan teman-teman dengan wajah yang sangat pucat, ketakutan, dan dia juga ngos-ngosan bercerita bahwasanya di situ ada orang yang tinggi besar. Dan di situ saya juga mencoba untuk menenangkan diri bahwasanya sudah biar saya aja. Cak itu itu pukul berapa, Cak? Sekitar sudah beranjak malam sih. Kita di situ kan nyampe kan masak untuk mengisi perut kita kan setelah perjalanan seharian kan kita juga masak di situ. Sebelumnya yaitu tadi setelah kita disambut dengan angin yang sangat kencang itu tadi, ya saya kira sih ya sekitar angin alam aja. Jadi kita beranjak masak sekitar pukul 7, pukul 8 kita juga sudah merasa kedinginan. Kita berinisiatif untuk mencari kayu bakar waktu itu. Berarti setelah maghrib ya? Setelah maghrib. Setelah itu ya? Dan setelah Beton lari ketakutan, katanya ada orang tinggi besar melihat dia di depannya. Dan saya juga mencoba menenangkan untuk mencari kayu bakar untuk menghangatkan diri. Pada saat itu kan pada malam hari kan sudah larut malam, kita juga mencari kayu bakar untuk menghangatkan diri. Kebetulan di situ suhu juga sangat dingin sekali dulu karena di situ kan lembah. Nah pada saat itu si Beton berangkat sendirian dari kayu bakar tanpa membawa senter.
Iya. Sorry tak potong. Waktu perjalanan itu sempat ada pendaki lain Pak, selain rombongan Cak Koji. Pada saat itu kita nggak ada pendaki lain untuk naik ke situ. Karena memang awalnya nggak Karena, boleh itu ya. awalnya kan sudah pendakian ditutup di pos pendakian di situ, dan penjaga pos juga menyarankan kita juga jangan naik ke gunung ini, tapi kita juga memaksa bahwasanya kita sudah jauh-jauh dari Surabaya menuju ke situ, sudah nggak memungkin lagi untuk kembali lagi. Kita sudah izin juga dan bilang sama petugas penjaga pos bahwasanya kita nggak bakalan naik sampai ke atas, kita cuma camp Di pos 2. di pos 2 aja gitu. Tadi Cak ngelanjutin yang tadi soal sisi mistis dari Bukit Semar. Itu kan selesai dari beton itu pasti ada cerita lagi Cak. Ya masih banyak cerita. Nah di situ pada saat itu tetap masih di beton. Awalnya itu yang di pos 2 itu beton, dan beton sudah merasa tenang setelah katanya dihantui sama sesosok makhluk yang besar hitam tinggi besar itu. Dia sudah merasa tenang setelah kita masakan sudah siap untuk kita hidangkan. Dan si beton memang si beton waktu itu kan paling mudah, dan saat itu kita suruh untuk mengambil daun pisang. Waktu itu daun pisang pun dari lokasi kita Camp itu camp itu ya lumayan agak jauh naik ke atas waktu itu, tapi ya masih bisa dijangkau oleh mata waktu itu. Oke Ton, kamu berangkat untuk cari daun pisang untuk kita buat alas buat makan alas itu ya. makan gitu kan. Ya Cak, berangkatlah si beton waktu itu, dan seketika itu si beton naik ke atas. Tiba-tiba di belakang beton, pada saat itu si beton nggak merasa bahwasanya di situ ada sesosok makhluk yang putih seperti asap waktu itu. Jadi tanpa adanya si beton nggak bawa senter waktu itu, nggak bawa headlamp, nggak bawa senter. Tapi pada saat itu yang namanya Cak Arif itu bawa senter, menyenter ke arah si beton, menyorot di arah beton. menyorot di arah beton. Kita semua, saya sendiri dan Cak Arif tiba-tiba kaget, sedangkan Cak Koja sama Pak Desius mencari nggak kelihatan. Pada saat itu si beton nebang daun pisang. Pada saat itu tiba-tiba muncullah sesosok putih besar kayak pocong gitu. Pocong kalau saya amati ya itu seperti pocong dan menghadap ke arah beton. Itu sadar nggak beton waktu itu di belakangnya tiba-tiba ada pocong? Nah pada saat itu si betonnya pun nggak sadar. Saya bilang sama Cak Arif, Cak, sampai lihat. Iya Cak, lihat apa Cak? Kayak pocong. Si beton pun kita panggil, Ton, cepat Ton, jangan lama-lama di situ. Si betonnya pun menjawab, ya Cak, sudah selesai ini yang di pohon pisangnya. Dan si beton balik lagi dengan membawa daun pisang. Seketika itu si pocong itu jalan dengan zigzag di belakangnya beton. Itu nampak jelas ya? Dan saya pun nampak jelas, untuk di mata saya nampak jelas. Tapi saat si beton nyampe di tempat kami, tiba-tiba hilang seperti asap gitu aja. Jadi kejadian itu masih sore juga sih, jam sekitar ya jam 7 jam 8 lah pada saat itu. Memang di situ pengalaman di situ juga kita memang sering kita ada suara, tapi kita kira sih air, cuma pancuran air dari sungai itu aja. Karena dekat dengan mata air. Karena kita kan mengambil tempat kan tetap di dekat mata air supaya kita bisa mudah dengan kalau masak ataupun ambil minum gitu. Dan kejadian itu setelah si beton nyampe di tempat kita dengan membawa pohon pisang, beton pun kita tanya, Ton, tadi nggak ngerasa apa-apa? Nggak ngerasa apa-apa ya, cuma ya kayak ada angin gitu aja bilangnya. Oh ya udah Ton,
kita nggak mencoba untuk menceritakan ke Ton pada saat itu. Dan itu nampak jelas dan kita juga cuma orang dua aja yang kelihatan, sedangkan Pak Desus sama Cak Kojes pada saat itu kita tanya juga nggak kelihatan, tapi Cak Arif dengan membawa senternya pun kelihatan kan, sosok makhluk yang. Berarti di antara 5 orang ini yang menangkap sosok yang menyerupai pocong atau memang mungkin pocong itu cuma 2 orang. 2 orang aja. Terus Cak, setelah itu Cak, Nah, ada kejadian lagi nggak Cak? setelah itu kan kita sudah namanya di hutan, kita sudah nggak merasa mengganggu ataupun apa ya, tapi kita tetap juga permisi kan di situ. Dan kejadian, dan setelah makan, setelah kita ngobrol-ngobrol santai, kebetulan api sudah mulai agak padam, kayu-kayu sudah mulai Tinggal habis, bara gitu ya? tinggal bara. Dan saya berinisiatif untuk mencari kayu. Kan tadi si Beton cari kayu, saya berinisiatif, nggak mungkin saya menyuruh Beton lagi Ya karena memang sudah sempat dihantui tadi kan, sempat lihat katanya ada sesosok orang, dan saya berinisiatif lagi untuk mencari. Sedangkan pada saat itu di situ juga sebuah taman, ada sebuah taman di situ. Saya mencari di area situ, taman yang sudah lama nggak terawat, memang itu taman buatan warga pada saat itu pendakian pasti buka. Dan saya di situ mencari kayu, saya melihat kayu bekas tempat duduk taman, kayak bangku gitu ya? ya kayak bangku. Di situ saya ambil. Pada saat saya ambil, tiba-tiba di depan saya ada orang tua. Nah, pada saat itu kan di situ yang tua cuma Pak Desus, rekan-rekan kita yang tua cuma Pak Desus, dan saya dipanggil sama orang tua itu. Cak, sorry, bisa digambarkan nggak orang tuanya itu seperti apa bentuknya ini? Jadi Apakah memang seperti kayak manusia atau gimana? Jadi gini, sepenglihatan saya, orang tua itu saya kira itu Pak Desus, menyerupai Pak Desus. Situ Ada jenggotnya juga, rambutnya agak putih begitu aja. Tak kira juga Pak Desus memanggil saya. Di situ saya setelah ambil kayu bakar, tak lihat di situ, kok Pak Desus di situ. Dan saya pikir Pak Desus ngapain kok duduk di sebuah bangku yang rusak. Pada saat itu ada bangku panjang itu terbuat dari bambu, tapi keadaannya sudah rusak, sudah patah semua sandarannya. Nah, di situ saya beranjak ke situ. 3 langkah dari tempat mengambil kayu saya beranjak, tiba-tiba saya kaget. Saya menoleh ke arah teman-teman, dan seketika itu saya setelah menoleh, kok lengkap teman-teman saya, ada 4 orang. Pak Desus di situ ada, terus Cak Koces ada, Cak Arif ada. Berarti stay di camp itu ya? Stay di camp mereka ngobrol asik. Saya juga dengar obrolan mereka, tapi saya sendirian. Itu sekitar jarak antara 10 sampai 15 meter dari mereka, tapi keadaannya juga gelap, cuma cahaya dari camp itu juga. Dan di situ juga saya juga nggak membawa headlamp, cuma membawa pisau aja, pisau untuk cari kayu itu tadi. Dan pada saat itu dia setelah tersenyum, saya menoleh arah belakang, saya lihat lagi, kelihatan marah orang, matanya merah, kayak orang marah-marah beneran, kayak nggak suka kita ada di situ pada saat itu. Jadi saya beranjak, kaget juga saya. Berarti nggak hilang ya? Biasanya kan kalau sosok makhluk astral itu kan ketika menampakkan diri terus kita nggak fokus, kemudian dilihat lagi itu hilang, itu enggak. Masih Yang jelas? kedua itu masih jelas. Yang pertama itu sosok yang sama. Jadi yang pertama saya lihat itu seperti manggil. Jadi seperti manggil, tersenyum dia. Nah, makanya itu saya kira Pak Desus, teman saya.
"Loh, Pak Desus ngapain di situ?" Nah, seketika itu saya menoleh, Pak Desus, saya menoleh ke teman-teman. "Loh, kok masih lengkap teman-teman, nggak ada yang belanja dari tempat camp." Terus saya menoleh lagi. Nah, di situ Pak tua itu pada saat itu langsung kayak kelihatan marah, tapi nggak beranjak dari tempat duduknya di situ. Jadi dengan wajah yang istilahnya matanya itu sudah merah gitu, marah. Untuk detail pakaian yang dipakai ya, mungkin Untuk detail pakaian yang dipakai itu sih samar pada saat itu, kayak ya kemeja panjang gitu. Kemeja panjang warna hitam, tapi wajahnya kayak pucat. Pada saat itu wajahnya pucat, nampak marah, samar-samar kena cahaya dari camp itu tadi, samar-samar nampak pucat, marah, dan melihat ke saya. Dan seketika itu saya mundur, saya mencoba menolehkan lagi ke teman-teman, dan saya mencoba untuk menenangkan diri saya sendiri. Memang saya juga pertamanya kaget, juga merinding juga di situ. Saya menenangkan diri di situ, saya menoleh ke teman-teman. Terus saya berpikir, apa iya itu ada orang? Saya kira sih awalnya sih orang desa atau orang kampung yang pada saat itu kadang atau apa. Terus saya lihat lagi, sudah nggak ada gitu. Bahkan saya juga mengontrol di sekitar itu sudah nggak ada orang. Terus akhirnya saya balik lagi dan jadi ambil kayu bakar tetap saya ambil di bangku tadi itu yang di atau tempat lain. ya di tempat lain agak Jauh ya? jauhan kan, banyak bangku yang nggak terpakai di situ kan. Terus akhirnya saya balik lagi ke teman-teman dengan ya sedikit ngos-ngosan tanpa menceritakan ke teman-teman. Misalnya di situ ada sesosok makhluk orang tua pada saat itu. Memang dari warga sekitar sih ya wis, kalau cerita-cerita dari warga kan pengalaman warga, memang di situ jahat ataupun apa antar kita sih ya nggak apa-apa, kita cuma di situ kita juga permisi juga, mungkin kita dulu kan itu pada saat itu. Dan kita lanjutkan juga untuk habis itu saya juga bakar ataupun menyiapkan api itu sampai api itu hidup lagi dan cerita aneh lagi. Dan pada saat itu kan Itu masih di pos 2 ya? masih di pos 2. Di pos 2 itu banyak sekali kejadian-kejadian aneh pada saat itu.